Awalnya, aku pikir itu hanya suara dari kepalaku sendiri. Tiap malam, tepat sebelum aku tertidur, selalu ada yang memanggil namaku, lembut, tapi tegas, dan anehnya, suara itu membuatku takut sekaligus tenang dalam waktu yang sama. Aku bukan orang yang percaya Tuhan. Tapi sejak malam itu, semuanya berubah. Aku baru sadar, ternyata yang kupikir gangguan, justru adalah panggilan. Bintang-bintang suara itu menjadi awal dari perjalanan panjang seorang pria bernama Daniel. Hidupnya terlihat sempurna, pekerjaan mapan, teman banyak, rumah nyaman di tengah kota besar. Tapi di balik semua itu, hatinya kosong. Ia hidup tanpa araf, tanpa iman, tanpa pegangan, hingga suatu malam, saat semua lampu padam dan kota tenggelam dalam sunyi, ia mendengar sesuatu. Sebuah bisikan, pelan, nyaris tak terdengar, tapi jelas sekali memanggil namanya. Daniel, ia terbangun. Tak ada siapapun. Jam menunjukkan pukul 2:13. Angin malam menembus tirai jendela. Tapi suara itu masih menggema di dalam kepala. Sejak malam itu, hidup Daniel tak pernah sama lagi. Bintang-bintang Daniel hidup di Jakarta, di tengah hiruk pikuk kota yang seolah tidak pernah tidur. Usianya 29 tahun. Pekerjaannya di perusahaan desain interior membuatnya sering lembur sampai larut malam. Ia punya apartemen kecil di daerah Kuningan, cukup nyaman dan modern, tapi sepi. Setiap kali pulang, yang menyambutnya hanya suara AC dan pantulan wajahnya sendiri di kaca jendela. Di tempat kerja, Daniel dikenal sebagai orang yang rasional dan keras kepala. Ia tidak suka membicarakan hal-hal berbau agama. Bagi dia, semua itu cuma ilusi untuk orang yang butuh pelarian. Ia lebih percaya pada kerja keras dan logika. Tapi jauh di dalam hatinya, ada rasa kosong yang tidak bisa dijelaskan. Ia sering menatap langit malam dari balkon apartemennya dan merasa hampa, seolah ada sesuatu yang hilang, tapi ia tak tahu apa. Malam itu, hari Jumat, sekitar pukul 12:30. Jakarta mulai sepi. Hujan turun perlahan di luar, menetes di jendela kamar. Daniel baru saja menutup laptopnya dan bersiap tidur. Lampu sudah dimatikan. Hanya sisa cahaya biru dari layar ponsel yang menerangi sebagian wajahnya. Saat ia mulai memejamkan mata, terdengar sesuatu yang membuat tubuhnya merinding. Daniel. Ia membuka mata cepat-cepat. Tidak ada siapa-siapa. Hanya suara hujan dan dengungan AC. Ia menatap sekeliling kamar, lalu tertawa kecil untuk menenangkan diri. Halusinasi, gumamnya. Ia mencoba tidur lagi. Tapi belum sempat benar-benar terlelap, suara itu muncul lagi. Daniel. Lebih jelas, lebih dekat. Seolah seseorang berbisik tepat di samping telinganya. Daniel spontan duduk dan menyalakan lampu. Dadanya berdetak kencang. Ia mencari sumber suara itu. Membuka lemari, mengecek dapur, bahkan menengok ke bawah tempat tidur. Tidak ada apapun. Malam itu, ia tidak tidur. Ia menyalakan TV dengan volume pelan, hanya untuk memastikan ada suara lain selain dirinya. Tapi meski layar televisi menampilkan berita tengah malam, di sela-selanya, telinganya masih menangkap gema halus Daniel. Keesokan paginya, Daniel datang ke kantor dengan wajah pucat. Rekan kerjanya, Randy, menepuk bahunya. "Bro, lo gak tidur ya semalam? Mata lo kayak zombie." Daniel tersenyum kaku. "Ada suara aneh di apartemen gue. Mungkin tetangga di atas berisik." Randy tertawa. "Atau mungkin lo kecapean. Udah, minum kopi aja, biar waras lagi." Daniel mencoba menertawakannya juga, tapi pikirannya terus mengulang suara itu. Bukan sekadar suara, tapi cara suaranya memanggil. Lembut, tenang, tapi penuh makna. Seolah mengenalnya. Hari-hari berikutnya, gangguan itu tidak hilang, malah semakin sering muncul. Kadang saat ia sedang mencuci piring, atau di dalam mobil ketika terjebak macet. Selalu suara yang sama, dengan nada yang sama. Kadang hanya menyebut namanya. Kadang terdengar seperti bisikan pendek, tapi Daniel tak bisa menangkap jelas artinya. Suatu malam,
Saat ia tertidur di sofa, karena terlalu lelah, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berjalan di sebuah padang luas yang diterangi cahaya jingga seperti senja. Angin bertiup pelan, dan dari kejauhan terdengar lantunan suara yang indah tapi asing. Ia tidak tahu bahasa apa itu, tapi setiap kata yang terdengar membuat dadanya terasa sesak, bukan karena takut, tapi karena haru yang aneh. Ketika ia terbangun, tubuhnya basah oleh keringat. Ia mencoba menulis bunyi kalimat yang ia dengar di mimpinya, "La ilaha," lalu berhenti karena tak tahu kelanjutannya. Ia mengetik di ponsel, tapi hasil pencarian kosong karena salah ejaan. Ia menyerah, menutup layar, lalu duduk diam di pinggir tempat tidur sambil menatap gelap. Hari-hari berikutnya, suara itu mulai mempengaruhi emosinya. Setiap kali ia hendak melakukan hal buruk, berbohong kecil, marah ke bawahan, atau menipu laporan keuangan, suara itu muncul. Kali ini bukan memanggil namanya, tapi seperti menegurnya. Kadang hanya satu kalimat pelan, "Berhentilah." Daniel mencoba berpikir logis. Ia mendatangi dokter THT, lalu psikiater. Hasilnya semua normal. Tidak ada gangguan pendengaran, tidak ada gejala stres berat. Tapi setiap malam suara itu tetap datang. Suatu malam, suara itu terdengar sangat dekat. Daniel menatap ke arah jendela yang memantulkan bayangan dirinya. Ia melihat sesuatu di belakang bayangan itu, cahaya kecil, berwarna putih lembut, berdenyut pelan. Lalu suara itu berkata lagi, kali ini lebih jelas dari sebelumnya, "Tidak ada Tuhan selain Allah." Daniel membeku. Kata itu terasa asing di telinganya. Tapi entah kenapa dadanya langsung bergetar. Ia menyalakan lampu, membuka ponselnya, lalu mencari arti dari kalimat itu. Hasil pencarian muncul, "La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah." Ia menatap layar ponsel lama sekali. Hatinya seperti disiram sesuatu yang dingin. Ia tidak tahu kenapa ia menangis, tapi air mata menetes tanpa bisa ia tahan. Malam itu, Daniel merasa ada sesuatu yang mengawasinya, tapi bukan dengan ancaman. Rasanya seperti diajak bicara dengan kasih sayang yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Keesokan harinya, Daniel keluar kantor lebih awal. Ia berjalan tanpa arah, melewati jalan-jalan yang tak biasa ia lewati. Entah kenapa langkahnya berhenti di depan sebuah masjid kecil di pinggir jalan. Ia tidak tahu nama masjid itu, tapi suara yang keluar dari pengeras suara menarik perhatiannya. Azan maghrib. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tubuh Daniel menegang. Ia mengenali suara itu. Sama persis seperti yang memanggilnya dalam mimpi. Matanya memanas. Ia berdiri di luar pagar masjid, menatap jemaah yang mulai berdatangan. Ada rasa ingin mendekat, tapi juga takut. Ia hanya berdiri di situ sampai azan selesai, lalu berbalik dan pergi dengan langkah gemetar. Malamnya, ia kembali ke apartemen. Suara itu tidak muncul lagi, tapi justru keheningan itu membuatnya gelisah. Ia ingin mendengar lagi. Ia ingin tahu siapa yang selama ini memanggilnya. Ia membuka ponsel dan mencari tahu lebih dalam tentang Islam. Ia menonton video tentang azan, tentang arti kalimat syahadat, tentang kisah orang-orang yang menemukan ketenangan dalam iman. Semakin ia menonton, semakin hatinya bergetar. Ia tidak mengerti kenapa wajah-wajah orang yang bersujud dalam salat membuatnya ingin menangis. Hari-hari selanjutnya, Daniel mulai sering melewati masjid itu lagi, pura-pura hanya lewat. Kadang ia berhenti sebentar, mendengarkan azan dari luar pagar. Ia mulai hafal nadanya. Dan setiap kali azan dikumandangkan, hatinya terasa damai, sesuatu yang tak pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Suatu sore, seorang pria tua keluar dari masjid dan melihat Daniel berdiri di luar pagar. Pria itu tersenyum, mendekatinya dengan langkah pelan. "Assalamualaikum, Nak," sapanya ramah. Daniel sempat kikuk. "Oh, saya cuma lewat, Pak." Pria itu mengangguk. "Tidak apa. Kalau mau duduk di serambi juga boleh." Capak berdiri terus di depan pagar, Kang. Daniel menatapnya.
lalu tersenyum ragu. Ia akhirnya masuk, duduk di bangku luar masjid. Pria itu memperkenalkan diri, namanya Pak Hasan, marbot masjid. Percakapan mereka sederhana. Pak Hasan tidak menyinggung agama secara langsung, hanya bertanya tentang pekerjaan dan kehidupan Daniel. Tapi dari caranya berbicara, Daniel merasa nyaman. Tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, hanya ketulusan. Sebelum Daniel pamit, Pak Hasan berkata lembut, "Kadang, ketika kita mencari kedamaian, Allah sudah lebih dulu memanggil kita. Hanya saja kita belum sadar." Kata-kata itu menancap dalam di kepala Daniel. Malam itu, ia kembali ke apartemen. Ia menatap jendela tempat cahaya itu pernah muncul. Tapi malam ini, tidak ada apa-apa, hanya pantulan dirinya sendiri. Ia menghela napas panjang dan berkata pelan, "Kalau memang itu panggilanmu, aku siap mendengar." Angin berhembus lembut. Lampu di kamar sedikit bergetar, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Daniel tidur dengan tenang. Namun di antara tidur itu, suara itu datang sekali lagi. Bukan menakutkan, bukan misterius, tapi lembut dan penuh kehangatan. "Jangan takut, Daniel. Aku bersamamu." Ia tersenyum dalam tidur, tanpa tahu kalau sejak malam itu, hidupnya benar-benar akan berubah selamanya. Pagi itu, Daniel duduk di balkon apartemennya sambil memandangi langit Jakarta yang diselimuti kabut tipis. Di tangannya ada secangkir kopi yang mulai dingin. Ia belum bisa berhenti memikirkan kalimat yang diucapkan Pak Hasan semalam. "Allah sudah lebih dulu memanggil kita." Entah kenapa, kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Daniel merasa ingin tahu soal agama. Ia membuka YouTube, mengetik kata Islam di kolom pencarian. Muncul banyak video, kisah mualah, penjelasan tentang makna azan, hingga khutbah singkat. Ia menonton satu persatu. Semakin banyak ia dengar, semakin banyak hal yang tidak ia mengerti. Tapi hatinya terus tertarik. Saat ia menonton video tentang makna azan, tubuhnya merinding. Suara muadzin di video itu mengingatkannya pada malam di depan masjid, pada suara yang dulu ia kira gangguan. Tapi kali ini, ia mendengarnya tanpa takut. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Hari-hari berikutnya, Daniel mulai berubah tanpa ia sadari. Ia berhenti pergi ke bar bersama teman-temannya, berhenti mabuk, berhenti main perempuan. Semua itu terasa tidak penting lagi. Teman-temannya mulai memperhatikan perubahan itu. Suatu siang, saat makan siang di kantor, Randy bertanya dengan nada bercanda, "Bro, lo kenapa sekarang kalem banget? Dulu tiap Jumat aja udah ngerencanain party." Daniel tersenyum tipis. "Gue cuma lagi pengen tenang aja." "Tenang? Gak sakit kan? Jangan-jangan lo lagi deket sama cewek alim nih?" Daniel hanya tertawa kecil, menutupi hal yang sebenarnya terjadi. Ia tidak tahu bagaimana harus menjelaskan bahwa ketenangan yang ia cari bukan datang dari orang, tapi dari sesuatu yang tak bisa ia lihat. Malamnya, Daniel kembali datang ke masjid itu. Ia berdiri di luar pagar, tapi kali ini Pak Hasan sudah menunggunya. "Saya tahu kamu bakal datang lagi," katanya sambil tersenyum. Daniel tertawa kecil. "Saya belum tahu kenapa, Pak, tapi saya merasa tenang kalau kesini." Pak Hasan mempersilakannya duduk di serambi masjid. Angin malam berembus pelat, membawa aroma karpet masjid yang baru dibersihkan. "Boleh saya tanya sesuatu?" kata Daniel hati-hati. "Tentu, Nak. Apa saja?" Kalimat la ilaha illallah itu artinya apa? Pak Hasan menatapnya lembut. "Artinya, tidak ada Tuhan selain Allah." Daniel mengangguk pelan. "Saya dengar itu waktu mimpi. Tapi kenapa kalimat itu terasa kuat sekali?" Pak Hasan tersenyum. "Karena itu kalimat pertama yang menyentuh hati orang yang mulai mencari kebenaran. Allah tidak butuh diteriakan. Dia hanya ingin didengar." Percakapan itu berlangsung lama. Pak Hasan menjelaskan dengan cara yang sederhana, tanpa menggurui, tentang Tuhan, tentang arti hidup, tentang kematian yang tidak bisa dihindari. Daniel mendengarkan dengan penuh perhatian. Kadang matanya menerawang jauh,
seolah mencoba mengingat sesuatu yang belum pernah ia tahu. Sebelum pulang, Pak Hasan menepuk bahunya. "Kamu tidak perlu buru-buru. Allah tahu kapan waktu terbaikmu untuk mengerti. Tapi teruslah dengarkan suara itu. Jangan tolak panggilan yang sudah mengetuk hatimu." Malam itu, Daniel pulang dengan perasaan yang aneh. Antara takut, tenang, dan haru bercampur jadi satu. Di dalam lever, ia menatap pantulan dirinya. Wajahnya tampak berbeda, tidak sesombong dulu. Ia bahkan sempat tersenyum tanpa sadar. Beberapa hari kemudian, Daniel memutuskan untuk membaca buku tentang Islam. Ia membeli terjemahan Al-Quran di toko buku. Saat membuka halaman pertama, matanya berhenti di satu kalimat di surah Al-Baqarah. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai kesanggupannya. Ia membaca kalimat itu berulang kali. Rasanya seperti menegur dan memeluk sekaligus. Malamnya, Daniel duduk di lantai apartemen, menatap buku itu lama sekali. Ia tidak tahu cara membacanya dengan benar, tapi setiap kata yang ia baca membuat dadanya hangat. Seolah ada yang berbicara langsung padanya. Hari berganti hari, Daniel mulai berubah total. Ia jarang marah, jarang membentak bawahan, dan lebih banyak diam. Randy sampai heran. "Lo ini kenapa sih, Dan? Serius banget hidupnya sekarang?" Daniel hanya menjawab singkat, "Gue lagi mikir, selama ini gue nyari bahagia di tempat yang salah, namun perubahan itu tak semua orang terima dengan baik." Suatu malam, teman-temannya datang ke apartemennya. Mereka mengajaknya keluar minum seperti dulu. "Ayo, udah lama gak nongkrong bareng," kata salah satunya. Daniel menolak halus, "Gue gak minum lagi sekarang." Temannya tertawa, menganggap itu lelucon. Tapi ketika Daniel tetap menolak, suasana jadi canggung. "Lo serius? Jangan bilang lo udah jadi fanatik agama." Dan Daniel terdiam. Kalimat itu menusuk. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Teman-temannya pergi dengan ekspresi kecewa, meninggalkan Daniel sendirian di ruang tamu. Malam itu, ia merasa sedih. Ia membuka jendela, menatap langit kota yang redup. "Kenapa semuanya terasa sulit? Padahal aku cuma mau tenang," gumamnya pelan. Lalu di tengah keheningan itu, suara itu datang lagi. Kebenaran tidak selalu diterima semua orang. Suara yang sama, tapi kali ini terdengar lembut dan menenangkan. Daniel menutup matanya, menahan air mata yang tiba-tiba jatuh. Sejak saat itu, Daniel semakin yakin bahwa suara itu bukan halusinasi. Ia mulai sering berdoa dengan caranya sendiri, meski belum tahu bagaimana. Kadang hanya menundukkan kepala dan berkata pelan, "Kalau engkau benar-benar ada, tunjukkan aku jalan yang benar." Beberapa hari kemudian, Daniel kembali menemui Pak Hasan. Ia membawa buku catatan kecil yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang ingin ia tanyakan. Tentang salat, tentang kenapa manusia harus diuji, tentang dosa. Pak Hasan menjawab dengan sabar, satu persatu. "Kamu tahu, Nak," kata Pak Hasan pelan, "hidup ini bukan tentang seberapa banyak kamu punya, tapi seberapa dalam kamu mengenal Tuhanmu." Daniel menatap wajah Pak Hasan, ada ketenangan yang sulit dijelaskan dari sorot matanya. "Pak Hasan, apa Allah bisa memaafkan semua orang, bahkan yang dulu menolaknya?" Pak Hasan tersenyum. "Kalau Allah menolak, kamu tidak akan duduk di sini sekarang." Jawaban itu membuat Daniel menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia merasa seolah selama ini hatinya tertutup, tapi sekarang mulai terbuka sedikit demi sedikit. Waktu berjalan. Setiap malam, Daniel mulai mendengarkan bacaan Al-Quran lewat ponsel sebelum tidur. Suara itu membuatnya tenang. Ia bahkan mulai belajar mengucapkan beberapa kalimat dasar dalam bahasa Arab, tapi yang paling ia hafal tetap satu, La ilaha illallah. Setiap kali mengucapkannya, hatinya terasa lebih ringan, namun ujian datang juga. Suatu pagi, Daniel dipanggil oleh atasannya di kantor. "Daniel, ada laporan dari Kane. Kamu salah kirim file desain." Daniel terkejut. Ia merasa tidak melakukan kesalahan itu. Tapi setelah dicek, memang filenya tertukar.
Akibatnya, perusahaan kehilangan kontrak besar. Teman sekantornya yang iri padanya menuduh Daniel ceroboh dan tidak profesional. Hari itu, Daniel dimarahi habis-habisan. Ia ingin membela diri, tapi suara itu kembali muncul kali ini sangat pelan, di tengah emosinya yang memuncak. Sabar. Daniel menutup mata, menarik napas dalam-dalam, lalu menunduk. Baik, Pak, saya tanggung jawab. Atasannya terdiam. Tak menyangka Daniel tidak membantah sedikit pun. Malam itu, Daniel kembali ke masjid. Ia duduk lama di Saramli, diam tanpa kata. Pak Hasan menghampirinya. Kamu kelihatan sedih, Nak. Daniel mengangguk. Saya lagi diuji, Pak. Tapi anehnya, saya gak merasa hancur. Pak Hasan tersenyum. Itu tanda hatimu mulai kuat. Orang yang dekat dengan Allah. Ujiannya bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membersihkan. Daniel menatap ke arah dalam masjid, melihat orang-orang salat berjamaah. Ia memperhatikan gerakan mereka, mendengar ayat-ayat yang dilantunkan. Ada perasaan yang sulit dijelaskan. Ia ingin ikut, tapi merasa belum pantas. Pak, saya boleh belajar salat? Tanyanya ragu. Boleh, jawab Pak Hasan lembut. Tapi jangan karena ingin terlihat baik, ya. Lakukan karena hatimu sudah siap berbicara dengan Tuhanmu. Sejak malam itu, Daniel sering datang lebih awal ke masjid untuk belajar wudhu dan salat. Ia tidak langsung mengerti semua gerakannya, tapi setiap kali menunduk di sajadah, air matanya menetes tanpa sadar. Ia merasa seperti pulang ke rumah. Setelah tersesat sangat lama, hari-hari Daniel berubah total. Ia mulai tidur lebih cepat, bangun subuh, dan hidupnya lebih teratur. Suara aneh itu pun perlahan menghilang. Tapi bukan karena pergi, melainkan karena kini Daniel sudah tahu dari mana suara itu berasal. Di suatu malam yang sunyi, Daniel menatap langit dari serambi masjid setelah belajar bersama Pak Hasan. Bintang-bintang tampak redup di atas langit Jakarta, tapi hatinya terang. Ia menutup mata dan berbisik pelan, kalau engkau memang memanggilku, aku siap menjawab. Pak Hasan menepuk bahunya. Kalau begitu, besok kamu datang lagi setelah maghrib. Ada sesuatu yang ingin saya ajarkan. Daniel menatapnya dengan mata yang mulai bergetar, tapi kali ini bukan karena takut. Ia tahu besok akan jadi awal dari sesuatu yang besar, dan di dalam hatinya ia bisa mendengar gema suara lama itu, sekali lagi lembut, hangat. Dan kali ini, terdengar seperti senyum, waktumu hampir tiba, Daniel. Hari itu, Daniel bangun lebih pagi dari biasanya. Entah kenapa, sejak pertama kali mendengar azan di masjid itu, tidurnya terasa lebih ringan. Tapi di sisi lain, pikirannya masih penuh tanda tanya. Ia belum bisa memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi pada dirinya. Di dapur, ia duduk sambil menatap secangkir kopi yang sudah dingin. Suara motor, klakson, dan teriakan pedagang dari luar jendela menandakan Jakarta sudah mulai sibuk seperti biasa. Tapi dalam hati Daniel, ada ketenangan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kemarin malam, sebelum tidur, suara itu datang lagi. Bukan suara yang menakutkan seperti dulu, tapi lebih seperti panggilan lembut yang menenangkan. Seperti seseorang yang mengingatkannya untuk tidak takut. Ia tidak bisa menjelaskan kenapa, tapi setiap kali suara itu muncul, ada rasa haru yang tiba-tiba membuat dadanya sesak. Daniel menatap kalender di dinding. Sudah seminggu berlalu sejak pertama kali ia mengunjungi masjid. Ia belum berani datang lagi. Ia takut dianggap aneh, takut ditanya ini itu, takut kalau orang-orang akan memandangnya berbeda. Namun di sisi lain, rasa ingin tahunya semakin kuat. Ia membuka laptop dan mulai mencari-cari video tentang Islam di YouTube. Ada satu video yang menarik perhatiannya, seorang mualaf asal Eropa yang bercerita bagaimana hidupnya berubah setelah mengenal Islam. Daniel menontonnya sampai habis tanpa sadar matanya berkaca-kaca. Ceritanya begitu mirip dengan apa yang ia alami. Setelah video selesai, Daniel menutup laptopnya. Ia menarik napas panjang. Apa mungkin aku juga sedang dipanggil?
Katanya pelan sore itu, Daniel memutuskan untuk berjalan ke masjid lagi. Tidak ada niat apapun, hanya ingin duduk di pelataran seperti kemarin. Udara sore terasa lembab, awan mendung menggantung, dan aroma hujan mulai tercium di udara. Masjid itu tampak sepi ketika ia tiba. Hanya ada seorang bapak tua yang sedang menyapu halaman, dan seorang anak kecil yang berlari-lari sambil tertawa. Daniel tersenyum tipis melihatnya. Ia duduk di bangku taman dekat pintu gerbang dan memperhatikan orang-orang yang datang silih berganti. Tiba-tiba, suara lembut menyapanya dari belakang. "Mas, mau masuk ke dalam?" "Boleh kok, gak apa-apa," Daniel menoleh. Seorang pria muda mengenakan baju koko putih berdiri sambil tersenyum ramah. Wajahnya tenang, matanya bersinar hangat. "Aul, saya cuma lewat aja, Mas," jawab Daniel gugup. Pria itu tertawa kecil. "Gak apa-apa, saya dulu juga sering cuma lewat. Tapi lama-lama, malah betah di dalam," katanya sambil duduk di sebelah Daniel. Mereka berbincang sebentar. Nama pria itu Hafiz, seorang mahasiswa yang juga aktif membantu kegiatan di masjid. Ia tidak menanyai Daniel macam-macam, hanya ngobrol ringan tentang cuaca, kerja, dan kehidupan. Anehnya, semakin lama Daniel berbicara dengannya, rasa canggung itu perlahan menghilang. Beberapa menit kemudian, suara azan maghrib mulai berkumandang. Daniel kembali merasakan hal yang sama seperti sebelumnya, jantungnya berdebar, matanya berkaca-kaca. Ia menatap Hafiz yang berdiri bersiap untuk salat. "Mas, kalau mau duduk di dalam aja, boleh. Gak harus ikut salat kok. Cukup duduk aja," ucap Hafiz. Daniel mengangguk pelan. Ia melepas sepatunya dan melangkah masuk. Untuk pertama kalinya, dia duduk di dalam masjid, menyaksikan dari dekat bagaimana orang-orang berbaris rapi, tenang, dan serempak menghadap ke satu arah. Saat imam mulai membaca surah, tubuh Daniel terasa bergetar. Suara itu mirip sekali dengan suara yang ia dengar dalam mimpi-mimpinya. Lembut tapi dalam. Ia tidak mengerti arti bacaan itu, tapi hatinya terasa hangat, seolah setiap kata menyentuh sesuatu di dalam dirinya yang selama ini hampa. Air matanya menetes begitu saja tanpa ia sadari. Ia menunduk, mencoba menahan tangis. Hafiz yang duduk di sampingnya memperhatikan dengan senyum kecil, tapi tidak berkata apapun. Setelah salat selesai, masjid kembali tenang. Beberapa orang masih berzikir, beberapa lainnya saling menyapa. Hafiz menoleh ke arah Daniel. "Mas, gak apa-apa?" tanyanya pelan. Daniel menggalang. "Saya gak tahu kenapa, rasanya kayak ada sesuatu yang manggil saya dari dalam," katanya dengan suara bergetar. Hafiz hanya menepuk bahunya. "Mungkin memang ada, Mas. Kadang Allah panggil kita bukan lewat suara keras, tapi lewat rasa yang gak bisa dijelaskan." Kata-kata itu terus terngiang di kepala Daniel sepanjang malam. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia berdoa meski ia tidak tahu kepada siapa. Ia hanya berkata dalam hati, "Kalau memang ini jalan yang benar, tolong tunjukkan aku arah yang tepat." Hari-hari berikutnya, Daniel mulai sering datang ke masjid. Ia tidak selalu ikut salat, tapi hanya duduk, mendengar ceramah, atau berbicara dengan Hafiz. Kadang ia membantu menyapu halaman, atau menata sandal di rak. Hal-hal sederhana, tapi membuat hatinya tenang. Namun tidak semua orang di sekitarnya memahami perubahan itu. Di kantor, beberapa teman mulai bertanya-tanya, "Bro, lo sekarang sering banget mampir ke masjid. Lo mualaf ya?" candanya seorang rekan. Daniel hanya tertawa kecil. "Belum, cuma lagi pengen belajar aja gua." "Hati-hati bro, nanti ke bawah arus lo," kata yang lain sambil tertawa. Candaan itu ringan, tapi menancap di hati Daniel. Ia tidak marah, hanya merasa sedih karena ternyata begitu sedikit orang yang bisa memahami ketenangan yang ia rasakan malamnya. Suara itu kembali datang. Kali ini lebih jelas daripada sebelumnya. "Jangan takut, aku bersamamu." Daniel terbangun dengan keringat dingin.
Ia duduk di tepi ranjang sambil memegangi dada. Ia menatap ke arah jendela, tidak ada apa-apa di luar. Tapi suara itu begitu nyata. Ia tahu, kali ini bukan halusinasi. Ada sesuatu yang benar-benar ingin menuntunnya. Keesokan paginya, ia menemui Hafiz lagi. "Mas Hafiz," katanya dengan nada serius, "saya mau belajar. Tapi saya gak tahu harus mulai dari mana." Hafiz tersenyum. "Mulai dari niat, Mas, dan dari keinginan untuk mengenal Allah, sisanya biar Allah yang tuntun." Sejak hari itu, Hafiz mulai mengajarkan Daniel hal-hal dasar tentang Islam, tentang salat, tentang makna azan, tentang kalimat syahadat. Daniel mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Setiap kata terasa menenangkan. Ia merasa seperti menemukan sesuatu yang selama ini hilang, namun perjalanan itu tidak selalu mulus. Suatu malam, ketika Daniel sedang mencoba menirukan bacaan salat di rumah, suara keras tiba-tiba menggema di telinganya, seperti bisikan marah. "Berhenti, itu bukan untukmu." Daniel terjatuh dari posisi duduknya. Lampu kamar tiba-tiba berkedip. Ia gemetar. Suara itu berbeda dari biasanya, tidak menenangkan, tapi menakutkan. Ia menutup telinga dan berdoa sekuat tenaga. "Ya Tuhan, kalau ini ujian, tolong lindungi aku." Beberapa menit kemudian, semuanya kembali tenang. Lampu stabil dan suara itu menghilang. Tapi tubuh Daniel masih gemetar. Ia tahu, mungkin ini bagian dari ujian yang harus ia hadapi sebelum benar-benar mantap melangkah. Keesokan harinya, ia menceritakan kejadian itu kepada Hafiz. "Itu bukan hal aneh, Mas," kata Hafiz lembut. "Setiap orang yang ingin mendekat pada kebaikan pasti diuji. Kadang bisikan jahat datang untuk menakuti. Tapi ingat, kebaikan selalu lebih kuat." Daniel mengangguk. Kata-kata itu menenangkan hatinya. Ia mulai belajar membaca doa perlindungan, meski masih terbata-bata. Setiap kali rasa takut muncul, ia membaca doa itu dalam hati. Dan perlahan, suara-suara aneh itu mulai jarang terdengar. Beberapa minggu berlalu. Daniel semakin yakin dengan langkahnya. Ia mulai rutin datang ke masjid, mengikuti pengajian, dan belajar membaca Al-Quran. Walau masih banyak yang belum ia pahami, ada ketenangan dalam setiap huruf yang ia ucapkan. Suatu sore, ketika langit berwarna jingga dan suara azan berkumandang, Daniel menatap langit dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu perjalanan ini belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian lagi. Ia tersenyum kecil sambil menatap masjid di kejauhan. "Terima kasih karena telah memanggilku," bisiknya pelan. Malam itu, ia tertidur dengan damai. Tidak ada suara aneh, tidak ada ketakutan. Hanya ketenangan yang perlahan memenuhi dadanya. Dan di ujung kesadarannya, seolah dari kejauhan, ia mendengar bisikan lembut terakhir sebelum benar-benar terlelap. "Perjalananmu baru dimulai, Daniel." Hari Minggu itu, langit Jakarta terlihat kelabu. Daniel duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah televisi yang menyala tanpa suara. Di meja ada cangkir kopi yang sudah setengah dingin, dan di tangannya sebuah buku kecil yang diberikan Hafiz seminggu lalu, buku panduan dasar tentang Islam. Ia membaca pelan, mencoba memahami kalimat demi kalimat. Setiap halaman membuatnya semakin yakin bahwa jalan ini bukan kebetulan. Tapi di saat yang sama, bayangan tentang reaksi keluarga dan teman-temannya membuatnya gelisah. Daniel bukan orang yang religius sejak kecil. Keluarganya pun sama. Ayahnya, seorang pengusaha paruh baya, selalu menekankan pentingnya kerja keras dan logika, bukan soal keyakinan. Ibunya lebih lembut, tapi juga tidak terlalu peduli urusan agama. Itulah yang membuat Daniel ragu. Ia tahu, begitu mereka tahu ia tertarik pada Islam, pasti akan ada pertanyaan, mungkin juga penolakan. Sore itu, telepon berdering. Nama Mama muncul di layar. "Halo, Ma," ucap Daniel, mencoba terdengar biasa. "Daniel, kamu gak datang makan malam minggu ini? Papa udah nanya tuh." Suara ibunya lembut tapi tegas. "Iya, Ma, nanti aku ke sana."
Setelah menutup telepon, Daniel menarik napas panjang. Ia tahu malam ini akan berat. Malam itu, di rumah orang tuanya di daerah Tebet, suasana seperti biasa. Makanan tersaji di meja makan besar. Lampu gantung menyala terang dan tawa kecil terdengar dari ibunya. Tapi Daniel tidak banyak bicara. Ayahnya menatapnya sesekali. "Kamu kenapa sekarang jarang nongkrong? Gak pernah ikut teman-teman golf lagi? Gak main ke rumah si Kevin juga?" Daniel tersenyum kaku. "Lagi pengen sendiri aja, Pak. Banyak kerjaan." Ayahnya meneguk air putih. "Kamu kelihatan beda, Daniel." "Ada apa?" "Gak ada apa-apa kok, Pak. Tapi Papa dengar kamu sering ke masjid." Dari tetangga sebelah kantor, Daniel terdiam. Ia menatap piringnya, tangannya mulai gemetar pelan. "Iya, Pak. Aku cuma pengen tahu aja. Banyak hal yang belum aku pahami." "Masjid." Suara ayahnya meninggi sedikit. "Kamu tahu kan, keluarga kita bukan muslim. Ngapain kamu ikut-ikut ke sana?" Ibunya berusaha menenangkan. "Sudahlah, Pak. Mungkin Daniel cuma penasaran. Tapi kalau terus-terusan begitu, itu bukan penasaran, itu sudah ikut," kata ayahnya dengan nada tegas. Daniel tidak menjawab. Ia menunduk. Rasanya seperti baru saja ditampar oleh orang yang paling ia hormati. Setelah makan malam itu, suasana rumah menjadi dingin. Daniel berpamitan lebih cepat. Saat ia keluar rumah, ibunya sempat memanggil pelan. "Daniel." Ia menoleh. "Kamu tahu Mama cuma ingin kamu bahagia. Tapi hati-hati, ya, Nak. Dunia ini gak semua orang bisa nerima perubahan." Daniel mengangguk pelan. "Aku tahu, Neng. Aku cuma pengen tenang." Dalam perjalanan pulang, pikirannya penuh. Ia merasa bersalah, tapi juga tidak ingin mundur. Ada sesuatu di dalam dirinya yang tidak bisa lagi ia abaikan. Keesokan harinya, Daniel menemui Hafiz di masjid. "Mas Hafiz, aku bingung. Aku gak mau bohong ke orang tua. Tapi kalau aku jujur, mereka pasti marah." Hafiz menghela napas. "Wajar, Mas. Semua orang yang sedang berubah pasti menghadapi ujian. Tapi jangan benci mereka, ya. Kadang mereka marah karena takut kehilangan." Daniel menatap Hafiz lama. "Tapi kenapa harus sesulit ini?" "Karena kebenaran gak selalu datang dengan jalan yang mudah, Mas. Tapi kalau niatnya tulus, Allah pasti kasih jalan." Ucapan itu menenangkan hatinya sedikit. Tapi Daniel tahu, ujian belum berhenti. Beberapa hari kemudian, teman-teman kantornya mulai memperhatikan perubahan Daniel. Ia jarang ikut nongkrong malam, sudah tidak pernah minum alkohol saat acara kantor, dan terlihat lebih pendiam. Suatu siang, saat makan bersama, salah satu rekan kerjanya bercanda. Daniel, katanya lo sekarang udah muslim? Wah, nanti gak bisa ikut pesta akhir tahun dong?" Yang lain tertawa. Daniel tersenyum kecil. "Belum. Tapi aku lagi belajar." "Serius lo?" Celetuk yang lain. "Lo kan dulu bilang agama itu cuma aturan manusia. Kok sekarang berubah drastis banget?" Daniel hanya menghela napas. "Mungkin karena dulu aku gak pernah nyari tahu." Suasana langsung hening. Tak ada yang menertawakan lagi setelah itu. Tapi Daniel tahu, sejak hari itu pandangan mereka berubah. Malamnya, Daniel duduk sendirian di kamar. Ia membuka Al-Quran kecil pemberian Hafiz. Ia belum bisa membaca huruf Arabnya dengan baik. Tapi Hafiz menandai beberapa terjemahan untuknya. Satu ayat yang ia baca malam itu membuatnya diam lama. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Daniel menatap kalimat itu lama sekali. Ia merasakan sesuatu yang kuat di dadanya seperti dorongan untuk terus maju. Apapun yang terjadi, hari berganti minggu. Daniel semakin sering datang ke masjid. Ia mulai belajar berwudu, belajar salat, dan perlahan hafal beberapa doa pendek. Ia masih merasa canggung, tapi setiap kali ia sujud, hatinya terasa ringan. Namun pada malam Jumat itu, ujian yang lebih berat datang. Saat ia baru saja selesai salat Isya di rumah, teleponnya berdering. Nomor yang tidak dikenal. "Daniel,
Suara di seberang berat, terdengar seperti suara ayahnya, tapi sedikit bergetar. "Iya, Pak, ini Daniel, Papa sakit. Bisa ke rumah sekarang?" Daniel langsung bergegas. Setibanya di rumah, ia melihat ayahnya terbaring di kamar. Wajahnya pucat, napasnya pendek. Ibunya duduk di sisi tempat tidur sambil menahan tangis. "Lah, kenapa gak bilang dari tadi?" tanya Daniels sambil duduk di sampingnya. Ayahnya menatapnya pelan. "Kamu datang. Papa kira kamu gak mau lihat Papa lagi." Daniel menggenggam tangannya. "Jangan ngomong gitu, Pak. Papa marah waktu itu karena takut kehilangan kamu. Tapi kalau ini memang jalan kamu. Papa cuma minta satu apa-apa. Jangan lupakan keluarga kamu. Agama boleh beda, tapi darah tetap sama." Air mata Daniel mengalir. Ia mengangguk pelan. "Aku janji." Ayahnya menutup mata perlahan. Ia tidak meninggal malam itu. Tapi sejak kejadian itu, Daniel tahu waktu ayahnya tidak akan lama. Sejak itu, ia sering pulang menjenguk. Duduk di samping ayahnya sambil membaca doa-doa dalam hati. Anehnya, setiap kali Daniel berdoa, ayahnya selalu terlihat lebih tenang. Beberapa hari kemudian, Hafiz mengajaknya ke acara kajian malam di masjid. Tema malam itu tentang hidayah dan ujian sebelum iman. Di tengah ceramah, Ustaz berkata, kadang Allah mengetuk hati kita lewat kehilangan, kesedihan, atau suara yang hanya bisa kita dengar sendiri. Tapi saat kamu sudah mendengar panggilan itu, jangan berpaling. Karena tidak semua orang diberi kesempatan yang sama. Daniel merasakan bulu kuduknya berdiri. Kata-kata itu seperti ditujukan langsung padanya. Ia menatap lantai, air matanya menetes tanpa ia sadari. Hafiz menepuk bahunya pelan. Setelah acara selesai, Daniel keluar dari masjid. Langit malam begitu gelap, tapi hatinya terang. Ia tahu, waktunya sudah dekat. "Mas Hafiz," katanya pelan. "Iya Mas, aku sudah siap. Aku mau ucapkan syahadat." Hafiz tersenyum lebar. "Alhamdulillah, Mas. Insya Allah itu keputusan terbaik yang pernah Mas ambil." Malam itu, Daniel pulang dengan langkah yang ringan. Tapi sebelum tidur, suara itu kembali datang. Kali ini tidak menakutkan, bahkan terasa hangat. "Selamat datang, Daniel." Ia tersenyum sambil memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, suara itu tidak lagi berasal dari luar, tapi dari dalam hatinya sendiri. Ia tahu hidupnya tidak akan mudah setelah ini. Tapi kali ini, ia tidak takut. Ia sudah menemukan pegangan yang selama ini ia cari di luar kamar. Hujan mulai turun pelan. Langit gelap, tapi ada cahaya kecil yang seolah menembus malam. Dan di tengah keheningan itu, Daniel berbisik pelan. "Terima kasih, karena kau sudah memanggilku dengan cara yang tak pernah aku duga." Pagi itu, udara terasa berbeda. Matahari baru muncul setengah di ufuk timur, menembus jendela kamar Daniel dengan cahaya lembut. Biasanya ia bangun terburu-buru, tapi hari ini ia duduk diam di tepi ranjang cukup lama. Di dalam hatinya, ada sesuatu yang terasa berat, tapi juga menenangkan. Hari ini adalah hari di mana hidupnya akan berubah selamanya. Ia menatap baju koko putih yang sudah dilipat rapi di atas meja. Hafiz membawakannya semalam. Biar sederhana, tapi bersih. Hari yang baik gak harus megah, katanya waktu menyerahkan. Daniel hanya tersenyum dan berterima kasih. Setelah mandi dan berpakaian, Daniel menatap dirinya di cermin. Wajahnya terlihat sama seperti kemarin, tapi matanya berbeda. Ada ketenangan di sana. Ia menarik napas panjang dan berbisik pelan, "Hari ini, aku mulai dari awal." Masjid tempat Hafiz menunggu sudah mulai ramai. Udara pagi bercampur aroma sandal basah dan wangi sabun dari jamaah yang baru berwudu. Hafiz berdiri di dekat pintu, melambaikan tangan saat melihat Daniel datang. "Mas Daniel, sini. Sudah siap?" tanyanya dengan senyum hangat. Daniel mengangguk, meski dadanya berdebar keras. "Siap, walau agak gugup, itu wajar. Tapi tenang aja,
Semua orang di sini senang menyambut Mas, jawab Hafiz. Beberapa orang jamaah yang mengenalnya tersenyum dan menyapa. Tak ada tatapan aneh, tak ada penilaian, hanya kehangatan sederhana. Daniel merasa sedikit legan. Ustaz Rahman, imam masjid yang juga dikenal bijak dan sabar, menghampiri. Assalamualaikum, Mas Daniel. Daniel menjawab pelan, masih terbatas. Waalaikumsalam. Ustaz Rahman tersenyum lebar. Masya Allah, suaranya mantap. Siap hari ini? Daniel mengangguk pelan. Insya Allah, siap. Ustaz mengajak mereka duduk di dekat mimbar. Beberapa jamaah ikut berkumpul, menyaksikan dengan penuh perhatian. Tak ada kamera, tak ada keramaian besar, hanya suasana tenang, tapi terasa sakral. Hafiz duduk di sebelah Daniel dan menepuk bahunya. Tarik napas pelan. Mas, nikmati momennya. Ini bukan akhir, ini awal. Daniel mengangguk. Ustaz Rahman mulai berbicara dengan suara lembut tapi jelas, menjelaskan makna dari dua kalimat syahadat tentang kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusannya. Setiap kata terasa menembus hati Daniel. Ia mendengarkan dengan serius, seperti seseorang yang akhirnya mengerti arti sebenarnya dari sebuah panggilan yang selama ini membingungkannya. Lalu, Ustaz menatapnya. Kalau Mas Daniel sudah siap, silakan ikuti saya pelan-pelan. Daniel menarik napas panjang. Suasana hening. Semua mata tertuju padanya. Dengan suara gemetar, tapi mantap, ia mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Beberapa detik setelah kata terakhir keluar, suasana di masjid berubah haru. Suara lirih Allahu Akbar terdengar dari jamaah. Hafiz menunduk, matanya berkaca-kaca. Daniel menatap ke lantai. Dadanya terasa hangat, matanya mulai basah. Ia tidak tahu kenapa, tapi air matanya terus mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia menangis bukan karena sedih, tapi karena lega. Selama ini, ia hidup tanpa arah, kehilangan makna, dan mencari sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Hari ini, semua pertanyaan itu menemukan jawabannya. Ustaz Rahman menepuk bahunya. Selamat datang, Mas Daniel. Sekarang nama lengkapnya siapa? Daniel tersenyum pelan. Saya mau tetap pakai nama Daniel, Ustaz, tapi kalau boleh, tambahkan satu nama di depan, Muhammad. Ustaz mengangguk bangga. Alhamdulillah, mulai hari ini, kamu saudara kami Muhammad Daniel. Jamaah serentak mengucapkan Allahu Akbar lagi. Beberapa orang menyalaminya, menepuk bahu, bahkan memeluknya. Daniel terharu. Tak pernah dalam hidupnya ia merasa disambut dengan tulus seperti ini. Setelah acara selesai, Hafiz mengajaknya duduk di taman kecil di samping masjid. Burung-burung berkicau dan angin pagi berhembus lembut. Gimana rasanya, Mas? Tanya Hafiz. Daniel tertawa kecil sambil menghapus air matanya. Aneh, tapi juga luar biasa. Aku merasa seperti semua beban di punggungku hilang begitu aja. Itu tandanya Allah sudah menerima niat baikmu, jawab Hafiz sambil tersenyum. Sekarang waktunya belajar pelan-pelan. Gak perlu terburu-buru. Daniel mengangguk. Aku tahu, perjalanan ini baru dimulai. Tapi aku siap. Hari-hari berikutnya berjalan seperti lembaran baru dalam hidup Daniel. Ia mulai belajar salat 5 waktu secara rutin. Awalnya canggung, sering salah bacaan, bahkan kadang lupa rakaat. Tapi setiap kali salat, Hafiz yang tertawa kecil dan mengulanginya bersamanya. Suatu malam, setelah salat Isya, Daniel duduk di beranda rumah sambil menatap langit. Ia masih sering merenung. Banyak yang berubah dalam dirinya. Ia lebih tenang, lebih sabar, dan mulai bisa menerima hal-hal kecil dengan rasa syukur. Namun tak semua berjalan mudah. Suatu pagi, ia menerima pesan dari ibunya. Mama dengar dari tetangga. Kamu sudah masuk Islam, ya? Daniel menatap layar ponselnya lama. Ia tahu ini percakapan yang sulit, tapi ia tidak ingin berbohong. Iya, Ma, aku sudah bersyahadat. Aku harap Mama dan Papa bisa mengerti. Pesan itu lama tidak dibalas. Sampai malam tiba,
baru muncul satu balasan pendek. Mama masih butuh waktu. Kalimat itu membuat hati Daniel perih, tapi ia berusaha kuat. Ia tahu waktu akan membuat mereka memahami. Beberapa minggu kemudian, ayahnya dipanggil Tuhan. Kabar itu datang pagi-pagi melalui telepon ibunya. Daniel bergegas ke rumah. Di sana, suasana duka menyelimuti. Ia berdiri di dekat PT, menatap wajah ayahnya yang tenang untuk terakhir kali. Air matanya mengalir. Ibunya memeluknya erat. Papa sempat bilang sebelum meninggal. Katanya, kamu harus tetap jadi anak baik. Katanya, kalau agamamu bikin kamu jadi lebih lembut, Papa ridha. Kalimat itu membuat Daniel terisak di pelukan ibunya. Ia tahu, ayahnya sudah memaafkan. Bahkan mungkin, diam-diam ayahnya sudah menerima pilihannya. Setelah pemakaman, Daniel duduk sendirian di sudut rumah. Ia berdoa dalam hati, mendoakan ayahnya dengan kalimat yang baru ia pelajari. Air matanya mengalir deras. Ya Allah, ampuni ayahku. Walaupun dia belum mengenalmu seperti aku sekarang, aku yakin Engkau Maha mengetahui isi hatinya. Ibunya datang dan duduk di sampingnya. Kamu berdoa ya? Daniel mengangguk pelan. Boleh Mama tahu, kamu berdoa apa? Aku minta Allah jagain Papa. Ibunya terdiam lama, lalu menatapnya lembut. Kalau doa kamu bisa sampai ke Papa. Mama senang kamu berdoa seperti itu. Malam itu, hubungan mereka mulai mencair. Tidak sepenuhnya mudah, tapi mulai ada penerimaan. Beberapa bulan berlalu. Daniel kini terlihat lebih damai. Ia masih bekerja seperti biasa, tapi waktunya lebih teratur. Ia tak lagi keluar malam tanpa tujuan. Banyak teman yang heran dengan perubahan itu. Suatu sore, Hafiz datang ke rumah membawa Al-Quran baru. Hadiah kecil, Mas, dari jamaah masjid. Katanya buat semangat belajar. Daniel menerimanya dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih. Aku gak tahu harus ngomong apa. Cukup bilang Alhamdulillah, kata Hafiz sambil tertawa. Daniel tertawa juga. Mereka duduk di beranda sambil berbincang tentang kehidupan. Di tengah obrolan, Hafiz bertanya pelan, Mas, masih suka dengar suara itu? Daniel terdiam sejenak, lalu tersenyum. Enggak lagi. Tapi kadang, aku merasa kayak suara itu masih ada. Bukan di telinga, tapi di hati. Setiap kali aku ragu, aku kayak dengar kalimat yang sama apa? Tanya Hafiz. Aku bersamamu. Hafiz mengangguk pelan. Berarti Allah sudah menetap di hatimu, Mas. Daniel menatap langit sore yang berwarna jingga. Burung-burung terbang pulang dan udara terasa hangat. Dulu aku pikir suara itu menakutkan, katanya. Tapi ternyata itu panggilan terbaik yang pernah aku dengar. Hafiz tersenyum, lalu menepuk bahunya. Kadang hidayah memang datang lewat hal-hal yang gak masuk akal. Tapi kamu beruntung, Mas, karena kamu memilih untuk mendengarkannya. Daniel mengangguk, menatap langit dengan mata berkilat lembut. Dan aku gak akan menyesal pernah mendengar suara itu. Malam itu, ia salat dengan tenang. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada kebingungan. Hanya ketenangan mendalam seperti seseorang yang akhirnya menemukan rumahnya setelah sekian lama tersesat. Setiap sujudnya kini bukan sekadar gerakan, tapi percakapan. Setiap doa bukan sekadar kata, tapi perasaan. Dan di akhir salatnya malam itu, ia tersenyum kecil sambil berbisik, terima kasih, karena kau sudah memanggilku. Dengan cara yang hanya aku yang bisa mendengar. Sudah hampir 2 tahun, sejak hari itu ketika Daniel mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan jamaah masjid kecil di ujung kota. Sejak saat itu, hidupnya tidak lagi sama. Tidak selalu mudah, tapi selalu penuh arti. Setiap pagi ia bangun sebelum subuh, menyiapkan wudhu dengan air dingin, dan menunggu azan berkumandang. Suara itu kini menjadi panggilan paling menenangkan dalam hidupnya. Dulu, ia selalu mendengar suara aneh yang membuatnya gelisah. Sekarang, setiap kali azan terdengar, hatinya justru terasa damai seolah suara itu telah berubah bentuk menjadi petunjuk yang nyata. Daniel bekerja di sebuah bengkel kecil milik temannya.
Hidupnya sederhana, tapi di balik kesederhanaan itu, ia menemukan sesuatu yang tak pernah ia punya sebelumnya, ketenangan. Ia tak lagi mengejar hal-hal besar yang dulu membuatnya stres. Kini, ia lebih senang menolong orang lain, memperbaiki motor tanpa hitung-hitungan, dan mengajarkan anak-anak di sekitar rumah tentang dasar-dasar Islam yang ia pelajari dari Hafiz. Hafiz kini sudah seperti saudara sendiri. Hampir setiap sore mereka duduk di beranda masjid, berbincang tentang kehidupan. Kadang mereka tertawa soal hal kecil, kadang mereka membahas tafsir yang belum mereka pahami sepenuhnya. Suatu sore, Hafiz datang membawa kabar. "Mas Daniel, besok ada acara pengajian mualaf di pesantren daerah sebelah. Mereka minta testimoni dari yang udah 2 tahun hijrah." "Aku langsung kepikiran kamu," katanya sambil tersenyum. Daniel spontan menggeleng. "Aduh, aku gak bisa ngomong di depan orang." "Hafiz, coba aja. Ceritain apa adanya. Gak usah dibuat-buat, tapi aku bukan ustaz." "Justru itu. Mereka pengen dengar dari orang biasa. Biar mereka tahu kalau hidayah itu bukan cuma buat yang alim." Daniel terdiam. Malam itu ia merenung lama. Ia memikirkan kembali semua yang sudah terjadi, suara-suara yang dulu ia dengar, malam-malam gelap yang membuatnya takut, air mata ibunya, kepergian ayahnya, hingga ketenangan yang kini ia rasakan setiap kali bersujud. Mungkin, pikirnya, memang sudah waktunya berbagi. Keesokan harinya, aula pesantren itu penuh. Ada puluhan orang, sebagian mualaf baru, sebagian masih mencari keyakinan. Daniel duduk di kursi depan, tangannya dingin dan berkeringat. Hafiz berdiri di sampingnya memberi semangat. Ketika namanya dipanggil, Daniel berjalan pelan ke depan. Ia memandang semua orang di ruangan itu. Wajah-wajah yang penasaran, gugup, dan penuh harapan. Ia menarik napas panjang, lalu mulai berbicara. "Saya gak tahu kenapa Allah memilih saya. Tapi dulu, saya sering dengar suara aneh," katanya dengan nada pelan tapi jelas. Ruangan langsung hening. "Waktu itu saya pikir saya gila. Suaranya datang malam-malam. Kadang bilang saya harus berubah, kadang cuma diam. Tapi makin lama, saya sadar suara itu gak jahat. Suara itu kayak panggilan." Beberapa orang mulai menunduk, mendengarkan dengan saksama. Daniel melanjutkan, kali ini dengan suara yang lebih mantap. "Sampai akhirnya saya ketemu Hafiz. Dia yang ngajarin saya arti doa, arti kalimat syahadat. Hari saya bersyahadat, rasanya seperti semua kebingungan saya hilang. Tapi saya juga tahu, itu baru awal. Setelah itu, saya diuji. Keluarga saya gak langsung menerima. Saya kehilangan ayah. Tapi di balik semua itu, saya belajar satu hal." Ia berhenti sebentar, menatap wajah-wajah di depannya. "Kalau Allah mau memanggil seseorang, gak ada yang bisa menolak. Bahkan lewat suara yang paling aneh sekalipun." Tiba-tiba ruangan dipenuhi suasana haru. Beberapa orang terlihat meneteskan air mata. Daniel menunduk, menahan emosinya. "Saya cuma orang biasa. Tapi kalau saya bisa menemukan jalan pulang, saya yakin kalian juga bisa," katanya menutup cerita dengan suara bergetar. Setelah acara selesai, banyak orang datang menyalaminya. Seorang pria muda memeluknya dan berbisik, "Saya juga dengar suara itu, Bang. Tapi saya takut. Sekarang saya tahu harus gimana." Daniel tersenyum dan menepuk bahunya. "Jangan takut. Mungkin itu cara Allah bicara sama kamu." Beberapa minggu kemudian, Daniel mendapat kabar tak terduga. Ibunya sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Tanpa berpikir panjang, ia langsung berangkat ke kota tempat ibunya tinggal. Sesampainya di sana, ia melihat ibunya terbaring lemah. Wajahnya pucat, tapi matanya terbuka menatap Daniel dengan lembut. "Kamu datang," katanya pelan. "Iya, Ma. Gimana kondisi Mama?" "Dokter bilang Mama harus istirahat total." Daniel menggenggam tangannya. "Insya Allah Mama sembuh." Ibunya diam sebentar, lalu bertanya, "Kamu masih salat?" Daniel tersenyum. "Masih, tiap hari." Ibunya menatapnya lama.
lalu berkata dengan suara serak, "Mama sering lihat kamu di mimpi. Kamu salat, dan di belakang kamu ada cahaya besar." Entah kenapa, Mama selalu tenang tiap mimpi itu datang. Daniel tertegun. Ia tak tahu harus menjawab apa, tapi air matanya mengalir. Ia menunduk, mencium tangan ibunya. "Mungkin itu cara Allah jagain kita berdua, Mam." Beberapa hari kemudian, kondisi ibunya mulai membaik. Sebelum pulang, Daniel menyiapkan waktu khusus untuk berbicara. "Ma, aku gak akan maksa Mama ikut keyakinanku. Tapi aku pengen Mama tahu. Aku gak pernah ninggalin Mama. Aku cuma berusaha jadi lebih baik." Ibunya terdiam lama. Lalu dengan suara pelan ia berkata, "Mama tahu, Nak, mungkin Mama belum siap ikut jalanmu. Tapi Mama lihat kamu bahagia. Itu cukup buat Mama." Daniel menangis pelan dan memeluk ibunya erat. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar diterima. Waktu berjalan cepat. Daniel mulai aktif membantu masjid di daerahnya, terutama dalam kegiatan untuk para mualaf baru. Ia dikenal sebagai orang yang sabar dan rendah hati. Banyak orang datang padanya untuk minta nasihat bukan karena ia ustaz, tapi karena kisah hidupnya nyata. Suatu malam, setelah selesai mengajar anak-anak mengaji, ia duduk sendirian di serambi masjid. Angin malam berhembus lembut. Dari kejauhan terdengar suara jangkrik. Ia menatap langit yang penuh bintang, lalu entah dari mana ia mendengar sesuatu. Suara yang dulu membuatnya takut bertahun-tahun lalu. Tapi kali ini, suara itu tidak lagi terdengar menyeramkan. Lembut, hangat, dan menenangkan. "Kau sudah sampai, Daniel. Tapi perjalananmu belum selesai." Daniel tersenyum. Ia tidak kaget. Ia hanya menunduk pelan dan menjawab dalam hati, "Aku tahu. Aku akan terus berjalan sampai aku benar-benar pulang." Ia memejamkan mata, membiarkan angin malam membawa ketenangan ke dalam hatinya. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kebingungan. Hanya keyakinan penuh bahwa setiap langkahnya kini berada di bawah cahaya yang sama, cahaya yang dulu ia tolak. Tapi kini ia peluk dengan sepenuh hati. Beberapa tahun kemudian, nama Muhammad Daniel dikenal di beberapa komunitas mualaf di Indonesia. Bukan karena ia terkenal, tapi karena kisahnya sering dibagikan oleh orang lain. Ia tak pernah minta jadi tokoh inspirasi. Ia hanya ingin menolong orang yang dulu berada di posisi yang sama dengannya, bingung, takut, tapi dalam diam sedang dipanggil oleh Allah. Setiap kali seseorang menemuinya dan berkata, "Bang, saya juga dengar suara itu." Daniel hanya tersenyum lembut dan menjawab, "Kalau kamu sudah dengar, jangan lari. Dengar baik-baik. Mungkin itu cara Allah bicara sama kamu." Malam terakhir di akhir kisahnya, Daniel kembali berdiri di serambi masjid kecil tempat semuanya dimulai. Ia melihat Hafiz datang membawa teh panas. "Mau tahu sesuatu, Hafiz?" katanya sambil menatap langit. "Apa, Mas?" "Dulu aku takut banget sama suara itu. Sekarang, aku justru takut kalau gak bisa dengar lagi." Hafiz tertawa pelan. "Berarti kamu udah benar-benar mengenalnya?" Daniel mengangguk. "Iya, karena sekarang aku tahu suara itu bukan datang dari luar, tapi dari dalam hati." Angin malam berhembus lembut. Di kejauhan, azan Isya mulai berkumandang. Daniel berdiri, mengambil wudhu, lalu melangkah masuk ke dalam masjid dengan senyum tenang. Langkahnya pelan, tapi pasti. Dan untuk pertama kalinya, suara itu benar-benar hilang. Bukan karena pergi, tapi karena sudah menyatu dalam dirinya. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bintang-bintang kadang, jalan menuju kebenaran tidak datang lewat hal besar. Ia datang lewat sesuatu yang kecil. Mungkin hanya suara, mimpi, atau perasaan yang sulit dijelaskan. Daniel dulu takut dengan suara itu. Tapi siapa sangka, justru dari rasa takut itulah Allah memanggilnya pulang. Setiap orang punya caranya sendiri menemukan cahaya. Dan mungkin, kamu yang sedang mendengar cerita ini, juga sedang dipanggil dengan cara yang tak kamu sadari. Karena hidayah bukan untuk mereka yang sempurna,
Tapi untuk mereka yang mau mendengarkan, terima kasih sudah menonton kisah ini. Semoga hati kita selalu terbuka untuk setiap tanda yang Allah kirimkan, sekecil apapun itu.